Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, pada zaman dahulu ada seorang laki-laki yang utangnya banyak. Jadi di sini ada punya utang, di teman yang ini ada punya utang, di pedagang itu punya utang, utangnya di banyak tempat. Sampai di total utangnya sampai 500 dinar. Hampir setiap hari ada saja yang mendatanginya untuk nagih utang. Jadi hidupnya semakin tidak tenang. Semakin banyak orang yang menagih utang kepadanya. Punya utang kepada 1-2 orang saja nagih tiap hari, rasanya nggak tenang. Ini banyak orang. Lalu ia menyimpulkan, kalau banyak orang yang datang ke sini nagih utang, sementara saya belum punya, semakin gak tenang hidup ini. Lalu ia berpikir, bagaimana kalau utang kepada 1 orang saja, ayem rasanya gitu. Lalu ia mendatangi ke rumah seorang saudagar kaya, pinjam hutang 500 dinar. Dan diperbolehkan dengan perjanjian, dengan tempo, sekian waktu harus dikembalikan. Siap katanya. Lalu utangnya yang di banyak tempat itu disaur semuanya, dan semuanya lunas. Tenang dia, nggak ada yang nagih-nagih lagi, tapi dia punya utang dengan jumlah yang sama kepada 1 orang, yakni seorang saudagar kaya itu. Giliran temponya habis, si saudagar kaya itu mendatanginya. Hari ini aku datang untuk mengambil uang 500 dinar yang dulu pernah kau pinjam. Mohon maaf, saya sudah berusaha, tapi ternyata belum ada. Nah ini janjinya hari ini, C. Kok belum ada gimana? Lalu si laki-laki ini dibawa kepada hakim. Pak Hakim, orang ini punya hutang kepada saya 500 dinar. Dan sudah berjanji mestinya hari ini dilunasi. Bagaimana ini? Lalu diputuskan laki-laki ini dipenjara karena tidak bisa nyaur utang sejumlah 500 dinar itu. 500 dinar itu banyak, bukan 500 dirham, 500 dinar. Tentu saja laki-laki ini sedih. Urung iso nyaur utang 500 dinar dipenjara meneh. Saya minta waktu sehari saja wahai Pak Hakim untuk pulang, mengabari kepada istri saya, anak saya, kalau saya akan dipenjara. Kalau tidak dikabari, nanti di rumah mencari-cari bingung. Loh, kalau kamu tak izinkan pulang, apa jaminannya kamu tidak kembali lagi? Jaminannya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Hakimnya kaget. Apa maksudmu? Jaminannya adalah Rasulullah. Kalau saya nggak kembali, saya mau tidak diakui sebagai umat Muhammad. Kaget. Hakimnya kaget. Lalu karena jaminannya seperti itu, si laki-laki ini diperbolehkan untuk pulang. Dia pulang, cepat-cepat pulang menemui istrinya. Dia sampai di rumah, wahai istriku, hutang yang 500 dinar itu tentu belum bisa aku bayarkan karena belum ada. Dan tadi aku dibawa ke hakim dan dinyatakan akan dipenjara. Ini diberi waktu 1 hari saja untuk di rumah. Kenapa engkau bisa diperbolehkan pulang sehari? Aku bilang yang menjamin aku adalah Rasulullah. Lalu istrinya, wahai suamiku, karena engkau sudah yakin dan berkata bahwa yang menjamin adalah Rasulullah, maka mari waktu 1 hari ini, nanti malam ini kita benar-benar banyak membaca sholawat Nabi. Betul, malam itu suami istri itu duduk berdua menghadap kiblat, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW, terus menerus membaca sholawat sampai kelelahan, sampai tertidur. Di saat tidur, laki-laki itu bermimpi didatangi oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berkata dalam mimpi itu, kita tahu, kita ingat bahwa mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW itu adalah benar adanya.
Sebab jin atau makhluk yang lainnya tidak akan bisa menyerupakan dirinya meskipun dalam bentuk mimpi menyerupai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mimpi ini adalah mimpi yang benar. Dalam mimpi itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada laki-laki yang punya utang 500 dinar dan akan dipenjara ini, datangilah gubernur, kamu minta kepada dia untuk melunasi utangmu yang 500 dinar itu. Sampaikan salamku kepada sang gubernur. Katanya. Lalu kalau gubernur itu ragu bahwa engkau benar menyampaikan salam dan menyampaikan ucapan dariku, bilang kepada gubernur itu, buktinya adalah sampaikan kepada gubernur itu bahwa gubernur itu punya amalan. Setiap malam dia membaca sholawat kepadaku sebanyak 1000 kali. Dan bilang lagi bukti yang kedua, malam ini yang terakhir dia membaca sholawat, dia ragu jumlahnya sudah 1000 atau belum. Sampaikan jumlahnya sudah sempurna. Sholawatnya sampai kepadaku. Lalu terbangun. Pagi-pagi betul. Laki-laki itu pamit kepada istrinya untuk menemui gubernur di wilayahnya. Sampai di tempat gubernur, Pak Gubernur, saya datang ke sini ini untuk menyampaikan salam dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepadamu. Madeg begitu gubernur. Benarkah? Benar. Saya mimpi didatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan salam kepada engkau dan meminta kepada engkau untuk membantuku melunasi utangku sebanyak 500 dinar kepada seorang saudagar. Lalu gubernur ini berkata, meskipun hatinya berdesir-desir karena mendapat salam dari Kanjeng Nabi, apa buktinya bahwa kalau ucapanmu itu benar? Nabi menyampaikan bahwa engkau setiap malam istiqomah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 1000 kali. Madeg hatinya gubernur itu. Kenapa madeg? Karena selama ini dia membaca sholawat 1000 kali setiap malam. Dia tidak cerita kepada siapa-siapa. Dia tidak cerita kepada istrinya. Dia tidak cerita kepada anak-anak. Orang lain tidak cerita. Laki-laki ini tahu. Berarti benar ini. Yang kedua kata Nabi Muhammad, tadi malam engkau membaca, ragu jumlahnya sudah 1000 atau belum. Dan Nabi menyampaikan sudah sempurna bacaanmu. Madeg, benar. Memang tadi malam gubernur ragu jumlahnya sudah 1000 atau belum. Atau sudah 1000 atau belum. Dan benar adanya. Maka segera diambil 500 dinar. Ini dari Baitul Mal untukmu katanya. Dikasihkan kepada laki-laki itu. Segera kau lunasi hutangmu kepada saudagar itu. Lalu ini aku tambahin 2.500 dinar. Ini uangku sendiri. Silakan bawa. Sebagai tanda bahwa kau menyampaikan salam dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menangis gubernur itu. Menangis. Orang yang dirindukannya menyampaikan salam dan menerima sholawatnya. Maka laki-laki ini terharu biru hatinya menerima 2.000 dinar. 2.500 tambah 500, 3.000 dinar dari gubernur. Lalu segera mendatangin hakim. Pak Hakim, mana laki-laki saudagar kaya itu? Ini aku sudah membawa 500 dinar. Sang hakim tiba-tiba didatangi laki-laki itu, langsung menyambutnya, memeluknya. Ini nggak biasa, ini laki-laki itu kaget, disambut oleh sang Pak Hakim. Pak Hakim lalu berkata, gara-gara engkau, aku mimpi didatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta kepada aku agar memberikan 500 dinar kepadamu. Agar aku nanti ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau saat ini menolongmu. Lalu diberi 500 dinar laki-laki itu. Maka senang sekali. Maka mendapat 3.500 dinar. Si saudagar kaya mendatanginya sambil sesenggukan. Memeluk laki-laki itu, terima kasih gara-gara engkau. Aku tadi malam bermimpi didatangi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disuruh membebaskan. Ini engkau beri 500 dinar katanya. Kalau engkau memaafkan kata Nabi Muhammad, maka engkau akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Maka ini 500 dinar. Laki-laki itu kaget. Mau nyarutang malah dapat 4.000 dinar. Sahabat, dimanapun berada, betapa pentingnya
doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi dibarengi dengan banyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah yang singkat ini menginspirasi kita untuk senang memohon kepada Allah dan banyak-banyak membaca sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar bahagia kehidupan kita di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.